Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, keselamatan, ketenteraman, keselarasan, kedamaian, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk topik malam ini yang tadinya lansia bahagia, saya ganti dengan topik yaitu nikmat ruhani, ya. Nikmat ruhani yang berhubungan dengan makanan jiwa, dan nanti juga ada beberapa hal tentang nikmat, ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat semuanya, ada sebuah kata-kata bijak, ya. Bunyinya begini: siapa yang tidak sabar sulitnya mencari ilmu, hendaklah bersabar menerima akibat dari kebodohan. Jadi kata bijak ini, ya, siapa yang tidak sabar, ya, dalam kesulitan ataupun dalam beratnya mencari ilmu itu, hendaklah dia siap-siap bersabar dalam menerima akibat dari kebodohannya. Nah, kata-kata ini memang ya betul sekali, karena memang kebodohan itu adalah ya bisa banyak salahnya, kan begitu, ya. Maka Allah itu kan ma'asobirin, bersama orang-orang yang sabar. Dan kalau kebodohan dan kecerdasan itu memang juga bisa membedakan tentang kualitas jiwa kita, ya. Jadi kan yang mahal itu kualitasnya. Jadi bukan istilahnya orang punya burung di sangkar, itu bukan sangkarnya, tapi yang mahal itu adalah burungnya yang ada di dalam. Sehingga kalau orang itu sudah beriman, amal soleh, kemudian bersabar, itu dia sudah istilahnya sudah asih asuh, kan begitu, ya. Jadi sebetulnya antara kualitas jiwa seseorang itu dengan sifatnya kasih sayang ke semesta itu sebenarnya berbanding lurus. Jadi kalau kesadarannya tinggi, kemudian keinsafannya tinggi, otomatis itu dengan kasih sayang ke semesta itu juga berbanding lurus dengan tingkat ini. Kalau kesadarannya rendah, ya otomatis kasih sayang sama ke semesta dan ego itu masih di bawah. Maka itulah harus biasanya berbanding lurus antara yaitu kualitas jiwa dan kasih sayang. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita beranjak sana melihat ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita mulai, ya. Kan kita kalau sholat itu membaca Al-Fatihah, ya. Jadi kita baca dulu dari Al-Fatihah itu ayat yang terakhir itu, ya. Dimulai dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalannya, ya, orang-orang yang diberi nikmat.
dan bukan jalannya orang yang dimurkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Tapi yang kita bahas malam hari ini adalah yang berhubungan dengan nikmat. Siapakah orang yang diberi nikmat? Nah, perlu Bapak Ibu dan sahabat ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat satu dengan yang lain saling menjelaskan. Huda linasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk untuk manusia dan keterangan. Bayyinah itu keterangan atau penjelasan, minal huda dari petunjuk itu. Jadi menerangkan petunjuk itu artinya saling melengkapi, saling menjelaskan. Maka kita memang perlu berkorelasi, ya, beberapa ayat yang menjelaskan. Nah, kalau kita disuruh tadi untuk minta ditunjukkan Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat? Nah, ini yang menjelaskan Allah sendiri di dalam surah An-Nisa ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala hadainahum shiratal mustaqim. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada Shiratal Mustaqim. Siapa? Ya, di sini ayat selanjutnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama orang yang dianugerahi nikmat dari Allah. Jadi orang yang taat Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa? Minan nabiyin, yaitu dari nabi-nabi, wasidikin, dan para sidik, ya. Sidikin itu orang-orang yang benar. Kemudian wasyuhada, yaitu orang yang menjadi saksi, wasolehin, dan para orang yang soleh. Warasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di antara orang yang diberi nikmat oleh Allah itu dijelaskan ada 4, yaitu nabi, sidikin, kemudian syuhada, kemudian solihin. Nabi dari kata naba'a yunabi'u nabi'un, nabi itu pengkabar, memberikan kabar dari langit kepada manusia yang ada di planet bumi ini. Maka kemarin saya singgung bahwa hari bagi kita itu sebetulnya yang paling penting ada 2. Satu, waktu kita lahir, ya, lahir dari ibu kita. Yang kedua itu lahir jiwa kita. Kita mendapat pencerahan, kita mendapat kesadaran, kita mendapat keinsafan, ya, sadar, lahir kembali, ya, reborn diri kita ini, jiwa kita ini untuk cerah, mengetahui bahwa kita makhluk rohani, makhluk dari langit, dan diberi fasilitas tubuh ini. Nah, itu loh kesadaran itu. Jarang orang yang lahir kembali sadar bahwa dirinya itu makhluk rohani, makhluk langit. Dikira dirinya ya diri jasmani itu, padahal bukan. Maka sering saya sampaikan, kita geser ke foto dari SD sampai sekarang, ternyata yang namanya A, foto itu bukan semua, tapi yang ada di dalam. Maka sering sampaikan kita harus mengenal di dalam, mengerti di dalam, ya. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Kalau kenal dirinya saja nggak kenal, mana bisa kenal Tuhannya, kan begitu. Maka Allah mengatakan bahwa ditiupkan dari rohku, kan begitu. Nah, di sini ada 4 yang orang yang diberi nikmat tadi, yaitu di samping Nabi, ya, sebagai penghabar itu wasidikin, orang yang sidik, yang membenarkan. Jadi kalau ada ayat-ayat Tuhan, ya, ayat itu tanda yang tersurat maupun yang tersirat di semesta ini, ya, itu dia membenarkan, ya, bukan mencari-cari itu yang menyampaikan siapa dan sebagainya. Kita lihat ayatnya, maka kita mengkaji itu suruh melihat sendiri ayatnya. Oh, ayatnya begini, jadi nanti tahu ini bukan ayat, ini ayat, ini bukan ayat. Akhirnya petunjuknya itu jelas sekali, ya. Jadi ayat itu kebenarannya mutlak, bukan persepsi. Maka di dalam surah
ayat 116 itu kan ya, fa'in tuti aksarong fil ardi, ya, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dia akan menyesatkan kamu karena dia yang diikuti adalah dzon. Yang diikuti kebanyakan itu hanya persepsi atau kira-kira, jarene, katanya dan sebagainya. Tapi kalau Al-Qur'an enggak, ya. Al-Quran itu asanul hadis, sebaik-baik hadis, sebaik berita, asanul qasas, sebaik-baik kisah, dan juga asanul tafsiro, sebaik-baik tafsir. Nah, kemudian ya, setelah Nabi dan Siddiqin wasyuhada. Wasyuhada biasanya diterjemahkan dengan para orang yang mati syahid. Namun itu boleh saja ya, karena itu namanya tafsir, tapi syuhada ada orang yang sudah bersaksi, menyaksikan dirinya ini bahwa waktu di ketupan ibu menyaksikan alastu birobikum, ya, qalu bala syahidna. Nah, ini loh, dia sudah selalu ingat kepada janjinya. Jadi kalau sampai lupa janji dengan waktu di ketupan ibu, itu namanya bukan syuhada lagi, bukan orang yang sebagai saksi, karena ini jamak dari orang-orang yang bersaksi. Lantas selanjutnya wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Yang soleh ini bisa dibaca surat Ali Imran ayat 17, ya, itu orang-orang soleh, ya, termasuk orang ahli kitab ada yang soleh. Kemudian surat 18 surat Al-Kahfi, ya, itu di ayat 105 sampai 107, ya, bahwa orang yang soleh itu salah satu cirinya adalah nanti dia itu ingin berjalan menemui Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada jalan pulangnya. Jadi dia ingin mengetahui jalan pulang. Ini loh kunci dari amal soleh sebenarnya itu, ya. Nah, Bapak yang saya hormati, lantas apa, ya, hamba yang diberi nikmat itu ciri-cirinya apa? Apakah hanya itu kemudian kita tidak bisa? Ya, kita tinggal pilih saja. Contohnya untuk ciri-cirinya, ya, itu para nabi tadi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin itu, ya, di dalam surat Maryam ayat 58 di sini sebutkan, ya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Nah, ini mereka itu orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Nah, siapa? Minan nabiyin min dzurriyyati Adama, dari para nabi-nabi dan keturunan Adam. Wa miman hamalna ma'anuhin, dan orang-orang yang bersama kapalnya Nabi Nuh, ya. Wa min dzurriyyati Ibrahima wa Israila, dan dari keturunan Ibrahim dan keturunan Israel. Wa miman hadaina wajtabaina, dan orang-orang, ya, yang telah kami pilih, ya. Jadi orang-orang yang kami pilih. Idza tutla alaihim ayatur rahmani, apabila ditilawahkan, ya, yudlah ditilawahkan ayat-ayat kami atas mereka, ya, ayat-ayat Ar-Rahman, ya, itu kharru sujada wa bukiya, dia menyungkur sujud, ya, dan menangis. Jadi dia sujud dan menangis. Jadi ciri orang yang diberi nikmat oleh Allah tadi, ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, terus disebutkan di sini juga keturunan Adam, keturunan Israel, ya. Jadi di sini ada istilah Israel itu bukan suatu kaum atau komunitas ataupun negara, ya, berbeda loh hubungannya. Bukan negara Israel, maksudnya yang dimaksud Israel di sini itu bukan Israel, beda lagi, ya. Jadi ada istilah dalam Al-Quran itu Bani Israel. Bani itu komunitas atau keturunan, Israel, ya. Isra itu yang berjalan, ya. Eli itu Tuhan. Jadi orang atau komunitas yang berjalan menuju Tuhan. Dan nanti kalau berjalan menuju Tuhan, kemudian dapat pencerahan, Allah akan fadhaltukum alal alamin. Ayatnya begitu jelas sekali. Allah akan melebihkan mereka itu di seluruh alam, ya. Jadi ini tadi kembali, ya, banyak sekali kan di sini disebutkan, ya, para nabi, kemudian keturunan Adam, ya, kemudian juga
orang-orang yang bersama Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, ya. Itu orang-orang dulu, dia itu dan orang yang dipilih mendapat petunjuk. Itu cirinya itu yaitu ya. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujada wa bukiya. Ya. Jadi begitu ditilawah ya, tilawah itu kan dijelaskan, dianalisa, dibacakan, difahami. Kemudian setelah faham, sadar, insaf dengan ayat yang menyentuh kolbunya, itu dia menyungkur sujud dan menangis. Ya. Ini orang yang diberi nikmat. Nah, kadang kita tuh setiap hari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta diberi nikmat seperti orang yang mendapat nikmat. Padahal orang yang mendapat nikmat ini kalau mendengar ayat ya, itu harus sujada wa bukiya. Nah, kita kan belum. Nah, berarti kita keinsapan kesadarannya belum masuk ke situ. Tapi sekali-sekali ada ayat yang menyentuh, harus kita memang harus sujada wa bukiya. Jadi begini ya, ibaratnya kalau wahyu Allah itu rohnya, intinya, ya isinya itu sebuah pemancar. Kemudian hati kita, kalbu kita ini adalah radio misalnya. Nah di sini kan ada FM, ada AM, ya. Di sini, kemudian di sini sebagai repeater radio. Nah ini kalau frekuensinya sama, misalnya di sini FM 101,9 top AM misalnya. Nah sini harusnya juga 101,9 nanti bisa matching. Nah seperti inilah sebetulnya ayat Allah itu dengan kalbu manusia. Kalau kalbu manusia dalam keadaan kotor tidak mungkin bisa. Maka dalam surat Waqiah itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi yang disucikan, ya, disucikan itu contohnya begini ya. Kalau pengen membaca surat Toha, ya, ayat 12, 13, 14, itu kan Nabi Musa itu mau dipanggil Allah untuk ketemu Allah, ya. Maka tinggalkanlah dua terompahmu, ya, terompah kanan dan kiri. Terompah itu kan kanan dan kiri, ya. Itu ada yang secara hakikat memaknai kesombongan dan kebodohan, itu harus dilepas. Kemudian ada yang memaknai dua itu dualitas, jadi harus mengosongkan dualitas. Yang diterima itu harus sama waktu menerima, yang baik maupun yang buruk. Ada orang lain baik pada kita, kita tetap baik. Ada orang lain menghina kita, kita tetap baik. Ini namanya kita sudah melepas dua terompah. Waktu senang, tidak senang, kita terima dua-duanya. Tidak kita tolak. Kita menyaksikan, kita jalani. Karena ya aksesoris hidup itu ya begitulah. Suka, gembira, sedih, ya, sehat, sakit, ya. Kemudian siang malam dan lain sebagainya. Itu mitra, bukan apa ya, kita benturkan. Yang namanya sesuatu baik dan buruk itu memang itu ya harus kita terima dua-duanya. Kita menyaksikan, menyikapinya sama karena semua ada pelajaran. Maka sering saya sampaikan, kalau di sekolah resmi, ya, sekolah formal itu pelajaran dulu di depan, nanti ujiannya, testingnya di belakang. Tapi dalam sekolah kehidupan, ya, itu ujian dulu, belum ada pelajaran. Nanti setelah diuji, ya, baru tahu pelajarannya. Oh, pelajarannya ini, pesannya ini. Saya kemarin kok dimarahi orang ya. Ini ujian. Terus pelajarannya apa? Oh, ternyata pelajarannya mungkin saya berkata kasar. Saya harus berkata yang lembut. Ini pelajaran. Perbedaannya di situ, ya. Nah, maka seperti tadi, ya, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah salah satunya adalah mereka menyungkur sujud dan menangis. Jadi sujud itu lambang kepatuhan, ya, dan menangis itu ya begitulah. Orang itu kalau terenyuh, Pak,
bisa neteskan air mata ya. Misalnya saya itu kalau kebetulan komite sekolah itu kalau perpisahan anak-anak kelas 6 itu ada kegiatan anak-anak, ada yang nyanyi, ada yang drama, puisi, ditunggu orang tua, kemudian nanti sungkem. Itu saya ya ternyuh, saya bisa menangis ya itu. Kalau dulu saya kalau ada orang yang diijabke ya, ada manten itu, saya juga nangis. Tapi ini privasi tidak saya jelaskan ya. Itu misalnya. Nah, tapi Pak RT dhisik dadi manten aku saksine aku ya brebes tapi orang nek mengerti gitu. Misalnya gitu jadi. Jadi itu punya sentuhan sendiri. Seperti kita kalau membaca Al-Qur'an ya. Saya dulu pernah juga yang berhubungan dengan ladang, berhubungan dengan sawah. Ternyata itu secara hakikat manusia itu kalau laki-laki benih, kalau wanita ladang, misalnya demikian. Itu kalau dijelaskan ya bisa menyentuh hati, misalnya begitu. Nah, jangan sampai minimal Pak ya, minimal kalau kita tidak bisa menyungkur, sujud dan menangis ya. Jangan seperti ayat yang 59-nya ya. Di sini sebutkan wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'u syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Nah, yang tadinya anaknya para nabi yang dipilih ya, zaman-zaman Nabi Nuh ikut di kapal, keturunan Israel, keturunan Ibrahim, itu kalau ditilawahkan ayat Ar-Rahman itu ya menyungkur, sujud dan menangis. Tapi kebalikannya jangan sampai seperti ayat 59 ini. Maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, kembali tadi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata orang yang sesat disebutkan Allah sendiri di dalam surat Maryam 59, yaitu adalah orang yang meninggalkan sholat, menuruti hawa nafsunya. Jadi kita memang jangan sampai itu ya. Kan kita minta menjadi nikmat sebagaimana orang yang diberi nikmat, bukan yang makdub ya, dan bukan yang dolin. Nah, itulah tiap hari kita ucapkan. Tapi dengan ini kan kita akan ngerti. Nah, nanti kalau kita sudah betul-betul berjalan menuju ke cahaya Allah dalam arti yang sesungguhnya ya, kita memang disuruh mengingat nikmat karena sudah mendapat nikmat ya. Ini tadi saya sebutkan ya, Bani Israil itu suatu komunitas berjalan menuju Tuhan. Di sini diingatkan Al-Baqarah ayat 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Ya. Hai orang-orang yang menuju Tuhan, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku Allah ini telah melebihkan kamu atas segala umat ya, al-alamin, atas di alam ini. Jadi fadaltukum alal alamin. Jadi fadilah itu fadilah, anugerah, kum kamu sekalian, alal alamin, atas seluruh alam. Jadi siapapun ya, ayat ini kan berlaku dulu, sekarang ini sampai nanti yang akan datang. Artinya apa? Kalau orang itu memang betul-betul sudah mencari Tuhan dan mendapatkannya ya, kan yahdillahu linurihi mayasya ya. Allah menunjuki cahayanya ya, alam semesta ruhaninya itu kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang berkehendak berjalan menuju Tuhan tadi, maka dia akan fadl tukum alal alamin. Dia akan mendapatkan fadilah ya, fadilah itu anugerah atas seluruh alam.
Nah, korelasi ayat ini dikuatkan ya di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 122 ya. Ya Bani Israil kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni fadzaltukum alal alamin. Sama persis ayatnya. Jadi Al-Baqarah 47 dan Al-Baqarah 123 itu bunyinya sama. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, lantas ada pengingat ya bahwa selain yang disebutkan tadi itu ada nikmat, yaitu tentang kita bersaudara. Nah, bersaudara itu juga suatu kenikmatan dari Allah ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 103, mungkin kalian juga sudah hafal ya. Di sini disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Dan berpegang teguhlah ya kamu semua kepada tali Allah dan salah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah. Nah, ini nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ya bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Nah, bahasanya kan di sini kan ya suruh mengingat nikmat alaikum. Kemudian di sini ada kata fa'alafa baina qulubikum. Nah, fa'alafa ya. Alif itu kan menyatukan ya. Alif itu kan satu, alafa. Maka kalau doa ada itu orang walimatul urus itu kan Allahumma alif bainahuma kama alafta. Nah, ini. Jadi di sini ayatnya memang tadinya mungkin kita itu kurang bersatu, kemudian Allah sudah menyatukan baina qulubikum ya, di antara kolbunya. Jadi bukan hanya menyatukan fisik, tapi kalau sudah hati yang bersatu, Pak, itu ya sangat luar biasa. Ini suatu kenikmatan batin, kenikmatan rohani. Maka tadi kan judulnya juga nikmat rohani. Ya kalau nikmat jasmani tidak usah dibahas ya. Bocah cilik ngerti ya toh. Makan bakso, makan soto ya. Gulai apa? Oh, seblak. Saya malah enggak sukanya seblak. Makan kok di seblak. Ya, enggak apa-apa. Sing pedes niku nggih seblak iki. Oh, itu. Ya. Ya tak saya enak goreng Pak. Tadi malam saya juga golek bakmi ketoprak sambil nyanyi-nyanyi ya. Ya enek saya ngajak apa ya ora gelem kan seneng-seneng ya. Ya bojo ya tinggal ngomah. Penting karo kancane. Nggih delalah modal ora tak gawake. Nggih, wis nrimo. Nggih Pak Mati, ya itu makanan jasmani Pak. Kita makanan rohani ya. Termasuk makanan rohani tadi kita berteman bersaudara. Ayatnya kan disebutkan di sini ya. Juga kalau ada orang yang mengingatkan itu sebenarnya juga nikmat Pak. Jadi mungkin kita khilaf kemudian atau kita apa dan mengingatkan itu memang khilaf. Ya khilaf dan itu suatu nikmat ya. Jadi ada ayat ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 69 ini juga pernah saya sampaikan, cuma topiknya berbeda ya. Di sini disebutkan ya, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ngala rajulin minkum liyungdirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a mim ba'di qaumin nuhin wazadakum fi khalqi ya basta fatkuru ya ala Allahi la'alakum tuflihun ya. Apakah kamu tidak percaya, apakah kamu heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kamu untuk memberi peringatan kepadamu, dan ingatlah oleh kamu
sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, ya, sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu, ya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, ini diingatkan oleh ayat ini supaya kita mengingat nikmat-nikmat Allah supaya apa? Supaya beruntung, ya. Jadi memang ya mengingat suatu pemberian dari Allah itu bisa menjadikan kita itu bersyukur, ya. Maka sering saya sampaikan kalau bersyukur itu jangan fokus keluar tapi fokus ke dalam. Seperti tadi Pak Ahmadi mangan seblak kok enak sekali. Itu jangan dilihat seblaknya. Dilihat, wah saya tidak sakit gigi, saya tidak sariawan, saya tidak radang tenggorokan, ya gitu. Ya, coba ada seblak, ada nasi goreng terus wis sakit gigi, radang tenggorokan, sariawan, kan nikmatnya kan kurang kan gitu ya. Maka itu sebenarnya kalau diri kita itu, ya, termasuk kita bisa menghirup udara segar ini kan, kemudian menghembuskan, ini kan suatu nikmat yang luar biasa. Maka kita syukuri. Jadi kenikmatan jasmani dan rohani itu datang dari Allah, kita harus syukuri. Maka nikmat dari Tuhan itu tanpa batas. Jadi nikmat dari Tuhan, dari Allah lewat semesta ini tanpa batas. Kita lihat ajanya surat Ibrahim ayat 34, ya. Wa atakum mingkuli ma altumuhu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la dzalumun kafar. Dan dia memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakan atau menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi nikmat Allah itu, ya, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu tidak terhingga dan tidak bisa, Pak. Ya. Lihat saja yang kita hirup oksigen ini dan itu seliter berapa? Katanya dokter itu kita sehari itu sudah 3 juta lah, Pak. 3 juta kali 1 bulan 90 juta kali 12 setahun biro. Jadi nek Pak siapa itu Dokter Agus itu malam-malam ada orang dodok, ini tagihan rekening oksigen penjaringan selama ini ya wes adol omah adol sawah kurang gitu. Nek sedina 3 juta niku jenengan umure 50 mang pengke dinone mang pengke bulane mang pengke taun ke gitu. Itu dari Allah gratis gitu. Ini salah satu ya supaya kita itu memang mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, maka ya kita harus menginsapi diri kita ini kenikmatan yang tadi, ya, baik rohani jasmani. Maka sekali lagi kita ada jasmani dan rohani itu harus kita beri makan yang seimbang, kita beri nutrisi yang seimbang, kita beri vitamin yang seimbang supaya kita dalam perjalanan ini ada keselarasan. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada keselarasan, ya akhirnya kita akan ambruk salah satunya karena dua-duanya itu memang mengikuti. Jadi ini ada korelasinya juga dengan kemarin gagahkan jiwa, kemudian fenomena lansia. Maka kita yang sudah tua, kita gagahkan jiwa kita supaya fisik yang lemah ini bisa teratasi karena jiwa kita sudah kuat. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Malam ini mungkin nanti kalau ada komentar atau pertanyaan setelah nanti ditutup, cuma saya nanti pesan ibu-ibu kemarin ada tawaran dari TVRI Jogja, kalau bisa ditindaklanjuti ya monggo, itu kan ketentuannya 20 orang seragam, kemudian selnya itu ya, jadi nanti syukur sini bisa, kalau tidak bisa ya mungkin saya tawarkan Al-Ikhlas Randusari karena kalau tidak punya kenalan atau lain itu juga prosedurnya mungkin mengajukan proposal dulu, nanti lama baru. Nah ini ada kesempatan ya, saya sudah di WA
kalau bisa Juli atau Agustus, kalau sini siap, insya Allah di sana bisa. Ya hidup sambil wisata gitu, tidak ke sana gitu. Nah, gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, dari saya Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.